Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah. Dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Puji Tuhan, salam sejahtera sahabat pijar dimanapun Anda berada. Sukacita sekali saya dapat berjumpa kembali dalam program Penolong yang Sepadan. Kali ini dalam pembahasan mengenai keberserahan kepada Tuhan, kita sampai kepada materi apa saja yang penting di dalam kehidupan kita untuk kita serahkan kepada Tuhan. Dan kali ini penolong yang sepadan kita akan berbicara mengenai pengendalian diri. Pengendalian diri adalah bagian dari kehidupan kita yang sangat penting untuk kita serahkan kepada Tuhan dan hanya dapat kita peroleh jika kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Kenapa kita harus mengendalikan diri? Karena kita ini berada di tengah-tengah kehidupan yang tidak bisa diterka. Segala sesuatu bisa datangnya tiba-tiba ya dan tanpa permisi tentunya. Misalnya masalah. Di dalam masalah itu beragam juga ya penolong yang sepadan. Tiba-tiba ada orang yang fitnah kita, tiba-tiba ada orang yang tipu pekerjaan kita, tiba-tiba anggota keluarga kita sakit, tiba-tiba. Atau kita tidak menduga siapa atau apa yang ada di sekitar kita. Jadi segala sesuatu itu bisa saja terjadi di luar dari pengetahuan kita. Nah, kalau kita tidak punya pengendalian diri atau tidak punya peresponan yang benar kepada situasi yang ada, maka itu tidak akan mendatangkan keuntungan yang baik kepada kita. Apa yang Alkitab katakan penolong yang sepadan mengenai pengendalian diri? Amsal 25 ayatnya yang ke-28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jadi orang yang tidak bisa mengendalikan diri itu diilustrasikan seperti sebuah kota yang temboknya runtuh. Yang temboknya hancur, akhirnya tidak punya tembok pembatas lagi. Nah, bisa dibayangkan ya kalau ada kota yang temboknya roboh, itu berarti kota tersebut mudah sekali diserang oleh pihak manapun, dikendalikan atau dijajah dari pihak eksternal yang ada. Lalu apa saja yang dilakukan oleh kota itu jadi terlihat oleh banyak mata. Tidak ada pengamanan yang hakiki kalau sebuah kota temboknya hancur. Ingat cerita Nehemia? Ketika Nehemia ada di negara tawanan begitu ya, ketika Israel ditawan, lalu dia kedatangan orang yang masih tinggal di Yerusalem. Dan dia tanya, apa kabar gitu ya, saudara-saudara kita yang tertinggal di Yerusalem. Dan berita yang dia dapat adalah tembok Yerusalem hancur, runtuh, dan berantakan. Dan apa yang menjadi responnya Nehemia? Dia menangis, dia sangat sedih. Karena itu sungguh hal yang mempermalukan, mengerikan, memprihatinkan. Jadi memang penting sekali tembok bagi sebuah kota. Nah, pengendalian diri juga seperti itu. Kalau kita adalah wanita Tuhan tetapi tidak mampu mengendalikan diri, mungkin yang paling gampang kita adalah orang yang emosian, mudah marah-marah, mudah maki-maki, mudah mengumpat, mudah ya kecewa, mudah menangis, sensitif. Wah,
rasanya hidup kita nggak akan nyaman itu. Hidup kita nggak sejahtera. Nah, maka dari itu penting bagian yang satu ini kita serahkan kepada Tuhan agar kita bisa menjadi pribadi yang mengendalikan diri. Nah, kalau kita perhatikan, memang pengendalian diri ini adalah sesuatu yang penting dan tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Kenapa seperti itu? Coba kalau kita perhatikan apa yang Alkitab katakan, Galatia 5, 22, 23. Ya, Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, dalam buah roh, salah satu rasa yang terdapat di dalamnya adalah penguasaan diri, pengendalian diri. Berarti ini adalah bagian dari karakternya Roh Kudus. Sehingga kita bisa mendapatkan pengertian begini, memang untuk bisa menjadi orang yang mampu mengendalikan diri, nggak bisa dengan kuat gagah kita. Nggak bisa dengan ya apa yang kita punya, kekuatan kita. Tapi kita perlu Tuhan. Karena perlu Tuhan, Tuhan itu harus tinggal menyatu, bertahta di hati kita. Kalau Tuhan menyatu di hati kita, maka kita akan mampu memiliki yang namanya pengendalian diri. Nah, kalau ditanya secara sederhana bagaimana Tuhan bersatu dalam hidup kita, jelas ketika kita terima Yesus, Tuhan itu bertahta dalam kehidupan kita. Tetapi kita perlu mengatur hubungan kita erat melekat dengan Tuhan. Doa setiap saat, baca Alkitab setiap saat, melakukan perkara-perkara kebenaran setiap saat. Dan itu yang akan memproteksi kita, penolong yang sepadan. Seringkali saya bisa mengukur ya keberadaan, kelekatan saya dengan Tuhan dari tingkat emosi yang saya punya. Kalau saya berhadapan dengan masalah dan saya sensitif, saya cepat sekali meresponnya dengan respon yang reaktif, marah, kesel, sedih. Biasanya saya menyadari itu pasti hubungan saya sama Tuhan ada sesuatu, kurang lekat. Mungkin saat teduh saya hanya sekedar atau saya kurang dalam, kurang fokus sama Tuhan. Tapi kalau hubungan saya sama Tuhan baik-baik saja, mau masalah terjadi apapun, saya bisa tenang loh. Saya bisa menguasai diri. Nah, jadi lihat ya, sangat penting sekali kelekatan kita dengan Tuhan yang akan berdampak di mana Anda dan saya mampu mengendalikan diri di dalam kehidupan ini. Karena itu tadi, pengendalian diri adalah karakternya Roh Kudus. Dan kenapa kita harus mengendalikan diri? Karena Tuhan Yesus sendiri menjadi contoh yang luar biasa dalam hal mengendalikan diri. Ingat, ketika dia ada di atas muka bumi ini, dia itu adalah manusia sejati, tetapi juga Tuhan sejati. Ketika dia diludahi, ketika dia dimaki, ketika dia difitnah, ketika dia dikhianati, rasanya kalau secara manusia biasa, ingin menangis, ingin sedih, ingin kecewa, ingin marah. Apalagi dia juga Tuhan. Yang bisa saja ketika dia mengalami hal itu, dia tinggal perintahkan malaikat di surga untuk melakukan sesuatu. Tetapi tidak. Dia tidak membalas. Dia tidak membalas dengan mencaci maki kembali. Dia bisa mengendalikan diri. Nah, kalau Tuhan kita memberikan teladan seperti itu kepada kita, mari penolong yang sepadan. Kita juga harus bisa memiliki kepribadian yang mampu mengendalikan diri. Apalagi kita perempuan ya, katanya jauh lebih sulit mengendalikan diri. Katanya kita tidak terlalu menggunakan akal sehat kalau melakukan segala sesuatu karena kita lebih dominan pakai perasaan. Jadi kalau mengalami sesuatu nggak dipikirin dulu, langsung. Nah, ini kan juga nantinya akan berbahaya buat kesehatan kita. Akan berbahaya untuk relasi kita di sekitar kita. Bayangkan ya, kalau kita baru saja beribadah menolong yang sepadan, tetapi kemudian baru keluar dari ruangan ibadah, terjadi sesuatu, lalu kita terpancing emosi. Saya kasih contoh aja.
Suatu kali saya selesai pelayanan di satu gereja yang kemudian kalau mau keluar dari kompleks di mana gereja itu ada, kita tuh harus antri keluarnya. Nah mungkin karena saling terburu-buru satu dengan yang lainnya, jadi saling menyelak gitu ya, saling ingin terlebih dahulu. Dan akhirnya marah. Dan sedihnya yang marah ini adalah mereka yang baru saja dari gereja. Baru saja mengangkat tangan memuji dan menyembah Tuhan. Baru saja dengar firman Tuhan. Nah kalau sampai ada orang-orang atau mungkin sesama orang gereja saja melihat, wah kok seperti itu ya? Kok seperti itu ya? Nah kita mungkin tidak pernah menyadari bahwa ada banyak mata yang melihat kita, yang akan menguji kita juga apakah kita adalah orang yang sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya saya kasih contoh lagi penolong yang sepadan. Saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Turun dari mimbar saya akan melakukan aktivitas sehari-hari. Nah karena kalau kita-kita atau kami-kami yang ada di mimbar itu kan tidak begitu akan mengenal satu persatu jemaat Tuhan yang mendengarkan firman yang disampaikan melalui kami. Mereka mudah mengenali kita yang ada di mimbar, tapi kita kan tidak mudah mengenali mereka. Nah seringkali yang terjadi adalah saya akan ketemu orang di mana saya nggak kenal kalau orang itu adalah jemaat. Contoh, suatu kali saya makan di sebuah restoran. Lalu saya pesan makanan. Saya pesan ini, pesan itu karena kami banyak begitu ya yang ikut makan di restoran itu. Saya pesan lama ini itu. Lalu kemudian saya makan bersama dengan keluarga. Lalu suami saya yang pergi ke kasir. Sampai di kasir, lalu kasirnya itu ada sepasang anak muda laki-laki dan perempuan. Lalu anak perempuannya bilang begini sama suami saya, "Om, itu tantenya pendeta ya?" "Oh iya, kok kamu tahu?" "Iya, karena saya pernah dengar khotbahnya di sebuah gereja." Nah, saya tidak tahu loh kalau yang bekerja di kasir itu mungkin itu anak yang empunya ya atau keponakan yang empunya, saya tidak tahu. Itu adalah orang yang sama-sama di gereja. Coba bayangkan kalau misalnya ya ada sesuatu yang saya nggak puas dengan penyajian makanan yang ada, lalu kemudian saya marah-marah, saya kesel-kesel, wah saya nggak akan jadi berkat bagi orang itu. Apa yang saya khotbahkan berjam-jam mungkin itu akan seperti sesuatu yang lewat begitu aja. Nah, ini juga menjadi pertimbangan bagi kita, penolong yang sepadan. Kita bisa mengajari anak kita firman Tuhan. Kita bisa mengajari anak kita kebenaran. Tetapi kemudian sekali saja anak kita melihat kita lepas kontrol. Kita maki-maki tukang parkir, kita maki-maki tukang sayur, kita maki-maki tukang pembersih ya sampah di rumah kita. Wah, itu anak-anak kita akan berkata begini, "Ih, mama cuma bisa ngajar, tapi nggak bisa melakukan." Jadi tidak mendatangkan berkat, bukan? Nah, untuk itu, mari kelekatan kita dengan Tuhan akan sangat berpengaruh dengan kemampuan kita untuk mengendalikan diri. Jadi tidak ada cara lain ya, penolong yang sepadan untuk bisa mengendalikan diri, kecuali Anda dan saya melekat sama Tuhan. Karena itu memang karakter Tuhan, dan Tuhan Yesus sendiri yang menjadi teladan daripada pribadi yang sangat luar biasa berkaitan dengan pengendalian diri. Nah, untuk itu selanjutnya, bagaimana caranya kita bisa mengendalikan diri? Ada cara-caranya, ada ya hal-hal taktis yang bisa kita lakukan. Tapi saya nggak akan bahas hari ini. Kita akan bahas di episode yang lainnya. Untuk itu, pastikan Anda terus mengikuti episode lepas episode, sehingga Anda tidak ketinggalan berkatnya. Penolong yang sepadan, saya sampai di sini terlebih dahulu. Sampai jumpa lagi di episode yang lainnya. Tetap setia dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita.
Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang juga melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. Salam terang bagi Indonesia.